Pernikahan adalah perbuatan mulia yang merupakan sunnah Nabi Muhammad. Dengan pernikahan itu hubungan suami istri diikat dengan nama Allah. Karenanya, hubungan ini menjadi suci yang jika ternodai dengan adanya hubungan selingkuh, maka akan mendapatkan murka dari Allah. Sementara perbuatan zina yang tentu menegasikan semangat pernikahan itu sangat dilarang oleh Allah. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja juga diharamkan. Allah berfirman, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Qs. Al-Isra 32. Hal ini menunjukkan adanya larangan tegas sebab zina disebut sebagai perbuatan keji dan jalan terburuk. Karena itu, sangat diwanti-wanti agar jangan mendekati perbuatan tersebut. Hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang diikat dengan nama Allah tidak sepatutnya runtuh dan berantakan karena adanya hubungan dengan orang lain yang tidak sah. Karena itu, bagi suami istri harus saling terbuka dan terjalin dengan baik, agar selalu tumbuh rasa cinta, kasih sayang dan ketenteraman di antara keduanya. Tetapi terkadang secara tidak langsung, hubungan yang suci tanpa disengaja ternodai karena kedekatan pada seseorang yang awalnya dianggap sebagai bagian dari keluarga sendiri, misalnya tumbuh kedekatan dengan ipar. Mungkin secara tradisi di dalam sebuah rumah tangga di daerah tertentu kedekatan suami dengan iparnya adalah suatu yang lumrah dalam sekadar hubungan keluarga, jika dilihat secara status merupakan adik dari istri. Tapi, jika kedekatan itu mengindikasikan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka tentu akan menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Apalagi jika ipar yang merupakan adiknya istri itu dipandang lebih cantik dan lebih menarik hati. Karena itu, betapapun ipar adalah bagian dari keluarga, tetapi ia tetap bukanlah mahram dan pada saat yang sama juga tidak boleh dinikahi ketika kakaknya yang telah menjadi istrinya itu masih hidup. Sebab terdapat larangan menikahi dua orang perempuan yang merupakan adik dan kakak. Hal ini juga berlaku pada sudut pandang istri terhadap iparnya, saudara dari suaminya. Artinya dalam sudut pandang suami maupun istri, ipar merupakan bagian dari keluarga yang statusnya bukan mahram dan tidak boleh terlalu bebas dalam berinteraksi. Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat para perempuan." Lalu seorang pria dari Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Beliau menjawab, "Ipar adalah maut." Hari Bukhari dan Muslim. Dari sinilah istilah ipar adalah maut berasal. Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan dengan ipar harus dijaga dengan hati-hati karena berpotensi membawa bahaya yang besar dalam rumah tangga. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga batasan pergaulan antara seorang suami maupun istri dengan iparnya. Kata maut di sini digunakan untuk menggambarkan betapa berbahayanya situasi yang bisa muncul jika batasan-batasan tersebut tidak dipatuhi. Hubungan dekat antara seorang suami dengan iparnya tanpa batas dapat menimbulkan fitnah dan godaan yang berpotensi merusak rumah tangga. Karena hal itu adalah sangat berbahaya, maka disebuatlah ipar adalah maut. Menurut Imam An-Nawawi, kata maut di sini bermakna simbolik, menggambarkan bahaya besar. Ini karena seorang ipar seringkali lebih bebas masuk ke rumah saudaranya, dan jika tidak ada batasan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau menjelaskan di dalam kitab Syarh Sahih Muslim sebagaimana berikut. Makna dari hadis Nabi yang berbunyi, ipara adalah maut, dipahami bahwa demikian itu karena bahaya dari ipar lebih besar daripada bahaya dari yang lainnya, dan keburukan lebih diantisipasi darinya, serta fitnah lebih mungkin terjadi karena dia lebih leluasa untuk berinteraksi dengan wanita dan berduaan tanpa ada yang mengingkarinya, berbeda dengan orang asing. Inilah makna dari maut, dan ini adalah makna yang benar. Begitu juga disampaikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahwa makna maut di sini adalah untuk memperingatkan terkait hubungan yang terlalu bebas antara seseorang dengan iparnya bisa menimbulkan bahaya serius, termasuk fitnah, perzinaan, dan kehancuran rumah tangga. Peringatan dari Rasulullah di atas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan meminimalisir peluang terjadinya fitnah. Karena memang tidak bisa dipungkiri, biasanya hubungan antara seseorang dengan iparnya itu bisa sangat dekat, sehingga penting bagi Nabi untuk mengingatkan umatnya agar berhati-hati dan menjaga batasan syariat. Hal ini berlaku pada sudut pandang suami maupun istri terhadap iparnya. Menghindari fitnah dan bahaya yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga adalah sebuah kewajiban. Karenanya,
Batasan-batasan syariat harus dijaga dengan ketat sebagai langkah preventif dalam menjaga kemuliaan dan kehormatan keluarga.